Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita senantiasa sehat dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita gaya hidup bertolong-tolongan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menghendaki untuk kita saling terkait satu dengan yang lainnya untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap pribadi. Lalu bagaimana caranya agar kita saling menciptakan kerjasama, bertolong-tolongan antara kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama, memiliki kerendahan hati dalam ayat yang keempat. Kerjasama hanya akan terjadi apabila kita tidak membanding-bandingkan apa yang kita lakukan dan dengan apa yang sudah orang lain lakukan. Sebab akibatnya adalah akan ada kesombongan jika kita merasa melakukan lebih baik daripada orang lain. Dan kita akan merasa iri hati kalau orang lain melakukan lebih dari apa yang kita lakukan. Jadi lebih baik kita mengejar target yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan berusaha untuk mencapainya bersama-sama. Seperti firman Tuhan berkata, baiklah setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dengan kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan membentuk saling kerjasama, yaitu saling bertolong-tolongan. Lalu yang kedua, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, memiliki kepedulian terhadap orang lain, bukankah itu yang menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita hidup dalam hukum Kristus, dan hukum itu adalah tolong-menolong, yaitu peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua. Bukti nyata, jika kita mau bekerja sama dengan orang lain, saling bertolong-tolongan dengan orang lain adalah ketika kita juga akan menempatkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan, orang yang dalam keberdosaan, atau orang yang dalam hidup-hidup yang keterpurukan. Kepedulian inilah yang sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk saling tolong-menolong sebagai sesama orang percaya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih? Apakah kita sudah hidup saling peduli dengan orang lain? Seperti yang sudah dilakukan gereja kita. Bagaimana kita berbagi berkat kepada setiap jemaat, kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan. Itulah gaya hidup tolong-menolong sebagai orang percaya. Bagaimana kita melakukan sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita harus saling memberi. Memberi ini kita harus membutuhkan proses untuk belajar terus-menerus. Bukankah lebih enak untuk kita menerima daripada kita memberi? Tetapi untuk kita memenuhi hidup kita saling tolong-menolong, maka kita harus belajar untuk saling memberi. Kerjasama akan terbina dengan baik apabila kita bukan hanya mencari apa yang dapat untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita, tetapi kita setiap hari berusaha untuk dapat mengarahkan diri kita untuk kepentingan bersama. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-6. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita didorong untuk tidak jemu-jemu menabur kebaikan. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai yang baik dari apa yang kita tabur kalau kita setia melakukannya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah apa menjadi tujuan hidup kita. Dari perbuatan baik kita, bagaimana orang-orang lain dapat diberkati, bahkan kita semakin diberkati.
Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Apa yang sudah menjadi gaya hidup kita? Apakah gaya hidup untuk diri kita sendiri? Ataukah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita gaya hidup untuk saling bertolong menolong? Dengan cara memiliki hati yang rendah hati, memiliki pedulian yang besar terhadap orang lain, dan kita terus belajar untuk saling memberi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita lakukan firman Tuhan sebagai bukti nyata bahwa kita merenungkannya dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di lingkungan kita, sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan hati dan iman kami. Untuk kami hidup saling menolong. Untuk kami hidup saling memberi dan peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah kesulitan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu juga Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu, ajarkan kami Bapa untuk setia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.